Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, saya bersama teman-teman mahasiswa Universitas Widya Mataram jurusan Administrasi Publik kelas sore ingin mengunjungi Museum Sono Budoyo dan akan melihat barang-barang benda-benda koleksi yang ada di Museum Sono Budoyo ini sebagai tugas dari mata kuliah ke Widya Mataraman. Oke, mari kita lihat, mari kita saksikan video ini sampai tuntas. Terima kasih. Sejarah pembangunan Museum Sono Budoyo diawali dengan berdirinya Yayasan Java Institute di Surakarta pada tahun 1919. Pada Kongres Java Institute di tahun 1924 muncul gagasan dan keputusan untuk membangun sebuah museum di daerah Yogyakarta. Akhirnya pembangunan dimulai pada tahun 1934 dipimpin arsitektur Belanda Insinyur T.H. Karsten. Pembangunan tersebut dilaksanakan di atas lahan seluas 7.800 meter persegi yang merupakan hibah dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Museum ini diresmikan dan mulai beroperasi pada tanggal 6 November 1935 dan diberi nama Sono Budoyo. Sono memiliki arti tempat dan Budoyo berarti budaya, sehingga secara harfiah Sono Budoyo bisa diartikan sebagai tempat budaya. Pada tahun 1945, bangunan museum juga sempat hancur karena menjadi korban penjatuhan bom oleh tentara Belanda. Setelah direnovasi, tepatnya pada tahun 1974, pengelolaan museum ini diserahkan kepada pemerintah pusat di bawah Kementerian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2001, pengelolaan museum diserahkan kembali kepada pemerintah DIY dan terus dikelola hingga sekarang. Dari sejarah panjangnya tersebut, Museum Sono Budoyo termasuk salah satu museum tertua yang ada di kota Yogyakarta. Salah satu koleksi di Museum Sono Budoyo. Keanehan dan keunikan dari koleksi ini sudah menerangkan berbagai macam senjata, dan kalau kita sentuh akan mengeluarkan pamor dan juga mengeluarkan aura yang mirip dengan aslinya. Kita sentuh satu persatu, di sana akan terlihat nama, aura ataupun pamornya.
Yang pertama kita lihat. Oke. Nah, ini sudah kelihatan karakteristik bentuknya menyerupai belati, lurus dan simetris. Bilah memiliki pamor, bentuk gagang yang unik. Gagang dan bilah menyatu terbuat dari logam seluruhnya. Sedangkan yang kedua kita lihat ini yang seperti di candi ini. Nah, iya kah? Relief Candi Prambanan, mirip yang ada di relief Candi Prambanan. Yang ketiga kita lihat. Nah, ini sudah kelihatannya keris. Nah, sedangkan yang selanjutnya kita lihat pamor dari keris ini. Pamor keris merupakan guratan ornamen batik abstrak ya. Ini seperti ornamen apa itu? Semangka ya. Terus kita lihat di sini. Nah, ini sudah ditunjukkan bahwa ini juga serat Centini jilid 3 tupuh 239 atau jilid gemung menerangkan tentang makna simbolik dari ricikan pada keris. Selanjutnya yang ini kita lihat cakra ini ya, yang bentuk cakra. Ya, ini tombak cakra, senjata tajam dan runcing yang digunakan untuk menusuk dari jarak dekatnya. Salah satu koleksi Museum Sono Budoyo adalah keris. Di Nusantara, keris dipengaruhi kerajaan Majapahit seperti di Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan bagian pesisir, sebagian di Sulawesi, Semenanjung Malaya, selatan Thailand, dan selatan Filipina, terutama di Mindanao. Di setiap daerah, pembuatan keris memiliki ciri khas berbeda-beda sekaligus fungsi dari keris tersebut. UNESCO telah mencatat keris Indonesia sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia pada tahun 2005. Asal-usul keris yang dikenal oleh masyarakat Indonesia ini memang masih belum terdefinisikan, sebab berdasarkan penyebutan kata keris sudah ada pada sebuah prasasti Karangtengah yang dibuat pada abad 9 Masehi. Menurut para peneliti prototipe, awal mula keris ini bernama keris Buddha dan keris sajen yang bentuknya masih lurus dan pendek, yaitu pada masa Prasingasari. Sementara bentuk keris Yogyakarta yang kita kenal sekarang ini diperkirakan mulai ada sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Namun demikian, berdasarkan relief keris Candi Bahal yang ada di Sumatera Utara dan temuan keris yang ada di Jawa Timur, hasil karbon menunjukkan bahwa keris diperkirakan sudah ada pada abad ke-10 Masehi. Banyak cerita sejarah yang mengaitkan para pembuat keris, seperti Empu Gandring, Setan Kober, Kyai Sangklat, Nogosostro Sabu Inten, Kyai Carubuk, dan Kyai Condong Campur. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik keris dan pembuatnya memiliki satu kesatuan mengenai identitas dari sebuah keris yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Meskipun budaya di Yogyakarta berkembang mengikuti perkembangan zaman, keris tetap eksis sebagai sebuah karya seni, bukan sekedar benda biasa yang tetap dijaga dan harus dilestarikan. Saat ini, keris telah menjadi sebuah benda mewah layaknya samurai di Jepang. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap detail pada keris memiliki artistik yang mengagumkan. Bahkan para penggemarnya sampai di seluruh dunia, seperti di Eropa yang mencintai karya seni handmade murni ini. Dan kini keris telah menjadi identitas bangsa Indonesia.
Jadi orang di seluruh dunia sudah mengatakan keris from Indonesia. Keris yang sempurna terdiri atas kesatuan antara wilah atau bilah, warongko atau sarung, dan pegangan keris atau ukiran. Pegangan keris umumnya terbuat dari kayu, tetapi ada juga yang terbuat dari gading, tulang, dan logam. Warongko biasanya terbuat dari kayu jati dan kayu cendana. Salah satu keunikan keris adalah detailnya yang luar biasa. Hampir setiap detail yang melekat pada keris, baik pada bilah, warongko maupun perabotnya, bisa menjadi sebuah simbol. Dari ukiran atau pegangan keris pun, pada masa dahulu orang bisa menilai derajat dan kepangkatan pemilik keris. Seorang kesatria memakai keris berwarongko model kasatrian. Pejabat kerajaan memakai warongko kadipaten. Ada lebih dari 25 varian warongko Jawa di masa lalu yang bisa menjadi indikator kepangkatan pemiliknya. Bahkan daerah asal pemegang keris pun bisa dilihat dari warongkonya. Apakah pemiliknya dari Yogyakarta, Surakarta, Banyumas, Jawa Timur, Madura, atau Bali. Keris dianggap mempunyai kekuatan magis. Para empu pembuat keris mendapat kedudukan terhormat dalam masyarakat karena dianggap memiliki kesaktian serta keterampilan teknik tinggi. Kekuatan simbolik keris dipercaya terletak pada pamor yang terbentuk dari bahan campuran pembuatan keris. Bahan keris adalah besi meteor. Besi meteor terdiri atas unsur besi dan nikel. Pamor ini seperti hiasan hasil keterampilan empu keris. Pamor ini ada yang terbentuk sendiri pada waktu pemanasan dan ada juga yang sengaja dibuat oleh empu keris. Beberapa pamor dipercaya mempunyai kekuatan magis. Pamor udan emas misalnya dipercaya mendatangkan kekayaan. Pamor putri kinurung dapat menghindarkan dari mara bahaya. Pamor panguripan dipercaya memiliki tidak akan mengalami kekurangan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dan pamor andon lulut dipercaya dapat menambah kehangatan hubungan suami istri. Pamor keris ada juga yang bisa membahayakan pemiliknya, seperti pamor buntel mayit, mengandung kekuatan untuk membunuh orang. Pamor kudung mayit berwatak hendak mencelakakan si pemakai. Keris adalah salah satu jenis senjata tikam yang terbuat dari logam. Ditinjau dari bentuknya, keris terbagi dua, yaitu keris yang bilahnya lurus dan keris yang bilahnya berkelok-kelok. Keris yang mempunyai kelokan atau lok dapat dibedakan dari jumlah lok
atau kelokannya. Keris yang terkecil memiliki lok 3 dan yang terbesar memiliki lok 13. Bila ada keris yang loknya berjumlah lebih dari 13, maka keris tersebut disebut keris kolowijo. Keris berkelok-kelok atau lok dimulai dengan lok 3. Filosofi makna spiritual dalam pembuatan keris lok 3 yaitu sebagai lambang kedekatan manusia dengan Tuhan dan juga sebagai sarana membantu mempercepat tercapainya harapan sang pemilik pusaka. Keris berlok 3 lebih menonjolkan keseimbangan antara kehidupan kerohanian, batin dan duniawi, raga manusia, keseimbangan antara sisi spiritual dan jasmani, kemampuan duniawi dan batin dalam menjalani kehidupan di dunia. Kegaiban di dalam keris berlok 3 lebih dapat menyesuaikan diri dengan kondisi psikologis si manusia pemilik keris. Hawa aura energinya juga biasanya lebih halus dan lebih lembut. Biasanya jenis keris lok 5 dibuat dengan harapan untuk memberikan zoni atau khasiat yang berkaitan dengan kekuasaan dan wibawa sehingga pemilik dari pusaka tersebut dihormati dan disegani oleh banyak orang. Pada zaman kerajaan, keris lok 5 hanya boleh dimiliki oleh golongan bangsawan seperti raja, pangeran dan keluarga raja, para bangsawan, para kerabat yang memiliki garis keturunan raja, adipati, dan orang-orang ningrat. Dapur keris lok 7 adalah keris dengan bentuk lekuk lok berjumlah 7 lekukan. Filosofi dari angka 7 merupakan lambang dari kesempurnaan ilahi. Keris dengan lok 7 biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang menganggap hidup keduniawiannya sudah sempurna, sudah cukup, sudah tidak lagi mengejar keduniawian untuk kemudian lebih menekuni hidup kerohanian atau batiniah. Keris berlok 7 dibuat oleh para empu dengan tujuan mencapai kematangan, kemapanan kerohanian, kesepuan, dimaksudkan untuk dimiliki oleh raja atau keluarga raja yang sudah matang dalam usia dan psikologis dan yang sudah mandito, dan untuk para tokoh kesepuan di masyarakat. Dapur keris lok 9 adalah varian keris dengan jumlah lok sebanyak 9 lekukan. Filosofi angka 9 dimaksudkan bagi orang-orang yang sudah tidak lagi berhasrat mengejar urusan dunia, sudah lebih mendalami spiritual kerohanian. Keris-keris dengan lok 9 diciptakan guna mencapai tujuan kemapanan spiritual kerohanian dan kesepuan. Keris ini dikhususkan untuk dimiliki oleh para pandito atau panembahan dan para sesepuh masyarakat. Selain memberikan tuah keselamatan, kerohanian, keilmuan, dan perbawa, jenis keris ini biasanya mengeluarkan aura hawa yang sejuk. Dapur keris lok 11 adalah jenis keris dengan jumlah lok sejumlah 11.
Filosofi keris dengan luk 11 pada awalnya dibuat untuk meningkatkan kemapanan. Keris dengan luk 11 biasanya mempunyai pembawaan yang sejuk atau teduh, tidak angker, tetapi di balik keteduhan itu terkadang ada sesuatu energi gaib yang tajam yang siap merobek pertahanan perisai energi gaib lawan. Salah satu contoh keris dengan luk 11 adalah keris sabuk inten. Pada awalnya keris sabuk inten luk 11 memang membingungkan banyak orang karena tidak sesuai dengan kebiasaan atau pakem keris yang umum. Selain karena jumlah luknya yang 11, keris ini juga berwarna hitam gelap, tidak mengkilat dan tidak berpamor. Namun karena kesaktiannya, maka keris ini kemudian banyak dibuat turunan, yaitu yang disebut keris berdapur sabuk inten. Adapun nama-nama keris luk 11 diantaranya Carito, Carito Daleman, Carito Keprabon, Carito Bungkem, Carito Gandu, Carito Prasojo, Carito Genengan, Sabuk Tali, Joko Wuru, Balebang luk 11, Sempono luk 11, Santan, Singo Barong luk 11, Nogo Siluman luk 11, Sabuk Inten, dan Joko Rumekso. Dapur keris luk 13 adalah keris dengan lekuk sebajak 13. Filosofi angka 13 menurut tradisi budaya Jawa sebenarnya mempunyai arti jelek, yaitu kesialan, musibah, atau malapetaka. Pembuatan keris dengan luk 13 dimaksudkan untuk tujuan tuah energi kesaktian dan wibawa kekuasaan. Keris itu menjadi penangkal kesialan atau tolak bala. Keris dengan luk 13 biasanya disebut dengan maksud untuk kesaktian dan wibawa kekuasaan.